Pertemuan Megawati dan Prabowo salah satu yang paling ditunggu setelah Pilpres. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Kapan pertemuan dilangsungkan? Ya pokoknya mengiyakan lah. Mungkin dalam bulan ini, bulan depan bisa juga ya. Isu rencana pertemuan Megawati dan Prabowo kembali menghangat. Baru-baru ini, wacana pertemuan Megawati dan Prabowo mencuri perhatian di hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Tepat saat acara dimulai, politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto menghampiri Megawati dan diduga menyampaikan pesan Prabowo untuk menemuinya. Kemudian hal itu ditegaskan lagi oleh Ketua DPP PDIP yang juga anak Megawati, Puan Maharani. Puan tampak mengulang dan menegaskan ucapan Sidarto saat itu. Gerak bibir Puan seperti mengatakan, Pak Prabowo mau ketemu langsung, Pak Prabowo mau ketemu Mama. Selanjutnya dalam sambutannya di hari ulang tahun PDIP itu, Megawati menegaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Mas Bowo, iki aku tak ngomong yo, rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Mega juga menyinggung soal Prabowo yang menyukai nasi goreng buatannya. Yang mengatakan, sudah cukup lama Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menikmati nasi goreng bikinannya. Bukan sombong, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Belakangan Sidarto mengakui bahwa dia adalah salah satu mediator dalam rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Ex-ajudan Soekarno itu belum bisa memastikan apakah kedua tokoh itu dapat bertemu pada bulan Januari ini. Ia menyebut masih ada beberapa langkah agar pertemuan tersebut bisa terrealisasi. Setelah Bapak menyampaikan pesan, apakah Ibu sudah memberikan respon positif gitu, Pak? Ya pokoknya mengiyakan lah. Tapi untuk waktunya? Mungkin dalam bulan ini, bulan depan bisa juga ya. Oke, tapi apakah komunikasi antar dua pihak ini masih terus berlanjut, Pak? Ya saya kira iya ya. Jika diamati jelang Kongres PDIP ke-6 pada April mendatang, partai itu digoyang dengan pemanggilan sejumlah kadernya oleh KPK. Dalam pidatonya, Mega mengkritisi kinerja KPK. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Megawati bahkan menegaskan akan langsung turun tangan bila Hasto ditangkap KPK. Hal itu disampaikan Mega saat hadiri peluncuran buku Todong Mulya Lubis di Jakarta Pusat pada Kamis Desember lalu. Banyak yang bertanya-tanya, apakah momen ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah hukum, seperti yang dialami Sekjen PDIP Hasto Kristianto, atau justru langkah strategis untuk memperkokoh posisi PDIP dalam politik Indonesia pasca pemilu, yang akan diputuskan dalam Kongres Partai April mendatang. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan, rencana pertemuan dan silaturahmi antara Mega dan Prabowo sudah digagas sejak beberapa bulan lalu.
Sinyal Megawati bersedia salah satunya disampaikan dalam pesan yang diamanatkan melalui Basarah dan Ahmad Muzani pada 17 Oktober 2024 di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara 3 Komplek DPR. Ahmad Basarah mengungkapkan faktor Bung Karno lah yang menjadi penghubung dalam rencana pertemuan Mega Prabowo ini. PDIP juga dengan tegas menampik bahwa rencana pertemuan ini merupakan barter atas status hukum Hasto. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut bukan karakter Mega untuk memperdagangkan hukum. Dalam hitungan bulan, PDIP akan segera menggelar Kongres ke-6. Said Abdullah menyatakan bahwa PDIP akan mengundang Prabowo hadir dalam Kongres mereka tahun ini. Ya, hingga kini PDIP belum mengumumkan sikap politik di pemerintahan secara resmi. Walau sejumlah elit PDIP sudah menunjukkan sikap bahwa PDIP tetap berada di luar koalisi dengan istilah penyeimbang bukan oposisi. Namun detail keputusan itu akan dibahas pada Kongres sebagai forum tertinggi partai untuk mengambil keputusan strategis yang rutin digelar 5 tahun sekali itu. Ibu Megawati itu selalu mau menyimak suara dari akar rumput. Dari anak ranting, dari DPC, dari DPD, itu yang beliau benar-benar mau dengarkan, makanya menunggu Kongres gitu. Jadi tidak mau menggunakan hak prerogatif yang sebenarnya beliau punya yang diberikan oleh Kongres untuk menentukan sikap politik ke depan. Tapi beliau mau mendahulukan suara akar rumput ya daripada menggunakan hak prerogatif beliau. Ya, ini makanya posisi PDI Perjuangan itu benar-benar akan ditentukan pada Kongres yang akan datang. Di sisi lain, Prabowo memandang bahwa harmoni adalah kunci utama dalam menjalankan pemerintahan dan hubungan politik antar partai. Pak Prabowo itu kan memang selalu nuansa pemerintahannya inginnya harmoni ya. Jadi jangan dilihat bahwa semua harus bergabung, itu enggak seperti itu. Ya harmoni itu ya dalam sisi kebijakan itu pasti ada perbedaan ya kan, tapi harmoni secara hubungan psikologis ya kan, hubungan politik kan harus tetap baik dari semua partai politik, makanya berlawanan tanpa harus bermusuhan kan gitu kan. Jadi nah itu yang harus yang kita dan Pak Prabowo kedepankan ya, harmonis saja tanpa harus kong kali kong kan gitu kan. Jadi jangan juga nanti dikatakan bahwa harmonis itu ada barter, ada kong kali kong, tidak seperti itu. Tersandra lagi, tambah banyak masalahnya kan, itu. Cuman mau berapa kursi menteri yang harus di-share kan? Kalau kemarin 7-9 kursi, kalau ini apa buat posisi baru, apa mengurangi jatah partai-partai di Kim Plus, repot juga nanti dinamikanya kan, pusing lagi Pak Prabowo. Jadi ya kalau menciptakan posisi baru, anggaran juga terbatas, masuk juga kritik publik nanti kan, jadi serba salah. Nah situasi itu yang akhirnya saya lihat secara rasional bahwa PDIP akan lebih memilih idealnya di luar, Mas. Meski begitu, menjaga hubungan baik dan saling terhubung adalah hal penting untuk memastikan keberlanjutan proses politik dan pemerintahan. Walaupun dalam dimensi posisi yang berbeda, perlu ada semacam jembatan politik supaya apapun ya kepentingan, aspirasi maupun hal-hal yang perlu dikomunikasikan, dikoordinasikan, disinkronisasikan itu bisa terlaksana tanpa ada hambatan apapun. Karena kalau misalkan antara pemerintah dengan kekuatan di luar pemerintah tidak tersambung, terhubung dengan baik dan ujungnya tumpah ruah ke jalan, ini justru akan mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Akankah pertemuan Megawati dan Prabowo segera terwujud?